Oh, nggak usah, ya. Ya, nggak usah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN BKPSDM Kabupaten Karawang. Yang kami hormati Kepala Subbidang Pengadaan ASN dan para staf, serta para peserta seleksi CPNS Formasi tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di acara penjelasan teknis pemberkasan usulan NIP CPNS Formasi 2019. Ke acara pertama yaitu sambutan Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang kepada Bapak Haji Asep Aang Rahmatullah SSTPMP, disilahkan. Langsung aja. Berapa persen yang hadir? 90 juga. 95%. Yang tidak hadir 7 orang. Kenapa alasannya? Karena jaringan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN beserta jajaran. Yang terhormat Bu Dokter, tentunya ini dari tim kesehatan nanti untuk pemeriksaan. Dan yang saya banggakan rekan-rekan CPNS yang berbahagia pada pagi ini. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertatap muka walaupun tidak langsung karena di kondisi pandemi ini tentunya ini suatu kebahagiaan di mana saudara-saudara sekalian yang baru beberapa hari diumumkan kelulusannya. Tentunya perasaan atau hari yang dinantikan yaitu hari kemarin ya, hari Jumat kemarin. Ini suatu hal yang luar biasa, tentunya ini merupakan awal bagi saudara-saudara sekalian, putra-putri terbaik. Saya terdengar nggak suara saya di sana semuanya di rekan-rekan? Ini yang pertama tentunya ucapan selamat kepada saudara dan saudari sekalian, putra dan putri terbaik tentunya. Ini bukan untuk di Kabupaten Karawang, perlu saya sampaikan, kalau melihat dari daftar SSCN ini dominasi tentunya lebih banyak yang domisilinya di luar Kabupaten Karawang. Ya. Nah ini tentunya putra-putri terbaik ini saya mengucapkan selamat dan bergabung untuk menjadi aparatur di pemerintah Kabupaten Karawang. Baru satu langkah ya, artinya satu kaki sudah dilangkahkan ke tentunya gerbang pemerintah Kabupaten Karawang ini. Itu yang pertama. Selanjutnya pada pagi ini tentunya nanti ke depan akan disampaikan oleh tim secara teknis. Kenapa saya katakan saudara dan saudari ini putra putri terbaik? Mungkin saudara ini mengikuti proses rangkaian yang sangat panjang. Rangkaian yang sangat panjang tentunya saudara-saudara menyisihkan dalam hal ini dalam tahapan seleksi rekan-rekan saudara sendiri, mungkin ada kerabat atau keluarga
bahwasannya pada tes kemarin seleksi yang daftar itu di kisaran jumlah pelamarnya itu 14.896. Ya, 14.000 itu yang masukkan lamaran, dan tentunya pada saat seleksi administrasi ini ada yang tidak memenuhi syarat. Dari yang tidak memenuhi syarat ini ada 1.851. Sehingga yang memperoleh tiket untuk mengikuti seleksi berjumlah 13.055 orang. Kenapa saya katakan tadi bahwa Anda ini putra dan putri terbaik, ya. Patut disyukuri, dan tentunya ini tidak lepas dan tidak luput dari doa orang tua, saudara-saudara sekalian. Dan tentunya itu hal yang paling utama. Dan yang pertama tentunya kerja keras saudara-saudara, ya, dalam mengikuti tahapan tes kemarin. Karena di dalam pelaksanaannya di kondisi pandemi ini, kami Panselda yang diketuai oleh Pak Sekretaris Daerah semaksimal mungkin untuk memberi layanan yang terbaik kepada saudara dan saudari. Ini terlihat di pandemi saat ini, kemarin ada yang mengikuti susulan. Nah, ini komitmen kami dari pemerintah Kabupaten Karawang tentunya. Selanjutnya pada pagi ini saya sampaikan tadi bahwasannya saudara ini masuk atau lulus dari tahapan seleksi rangkaian CPNS ini merupakan kerja keras saudara. Tentunya kalau ada pihak dari manapun atau siapapun yang mengataskan nami pemerintah Kabupaten Karawang atau BKPSDM Karawang dengan meminta segala sesuatunya itu tolong jangan digubris. Ya, jangan digubris. Ada yang mengatasnamakan saya secara pribadi, Asep Aang, ataupun begitu biasanya Pak Haji Topik, Pak Kabir, bahkan ada juga nanti mungkin Pak Apip ya. Nah, ini tolong jangan digubris. Semuanya itu kerja keras Anda sekalian, dan tentunya kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan, saya tekankan lagi jangan dilayani. Kenapa demikian? Biasanya ada oknum-oknum yang memanfaatkan momen ini. Mungkin saudara-saudara di kondisi saat yang berbahagia, ada kalanya euforia itu muncul ya, tanpa disadari ada yang memanfaatkan situasi itu. Nah, ini tentunya jangan digubris. Selanjutnya pada pagi ini saya sampaikan bahwasannya untuk proses pemberkasan NIP, nah ini tentunya kalau kemarin rekan-rekan sekalian katakanlah mempunyai nilai atau skor tertinggi, ini tidak ada apa-apanya kalau Anda sekalian ini tidak melakukan pemberkasan. Sekalipun Anda mempunyai nilai bagus, kalau tidak mengikuti pemberkasan ini tentunya tidak bisa menjadi CPNS. Ya. Tadi satu langkah sudah dilangkahkan, kalau kita ibaratkan itu tentunya ini bergantung kepada Anda juga. Kenapa demikian? Karena saudara dan saudari yang mengupload pada saat nanti pemberkasan. Jadi ya mohon dengan kehati-hatian, karena risiko ini tentunya berdampak kepada diri Anda sendiri, kaitan pemberkasan. Yang nanti secara teknis mungkin akan ditindaklanjuti oleh Pak Kabid atau Pak Kasubid ya, untuk teknis pemberkasan. Dan Pak Kabid ini ada yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta yang CPNS yang dinyatakan lulus. Untuk upload berkas tadi sudah, jadi diupload sesuai dengan apa yang diminta, dan tentunya di sini mempunyai keabsahan dan legalitas formal. Kalau secara legalitas ini tentunya berdampak kepada Anda sendiri gitu. Misalkan ada dokumen yang tidak sesuai, nah ini harus hati-hati ya, karena mempunyai konsekuensi hukum tentunya.
Yang kedua, penekanan saya ini kalau melihat dari komposisi yang lulus sekarang ini mayoritas dari luar ya. Dari luar hampir 30 berapa Pak tadi? 67% dari luar. 67 ya. 67% ini dari luar domisili Karawang ya, 67%. Nah ini dari 67% ini tentunya mempunyai karakter dan kultur yang berbeda. Nah ini perlu adaptasi dari rekan-rekan yang domisilinya bukan berada di luar Karawang. Justru ini harus menunjukkan semangat tersendiri dan yang mungkin yang sudah berkeluarga dari sekarang harus sudah mempersiapkan. Dari sinilah dibuktikan keseriusan saudara-saudara sekalian ya. Misalkan untuk mencari tempat tinggal di sini, baik itu kontrak atau seperti apa istilahnya, jenisnya dari sekarang harus dipersiapkan. Tentunya pada saat nanti saudara sudah menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan, tentunya tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban yang saudara harus laksanakan. Ini berkaitan dengan yang 67% dari luar pemerintah Kabupaten Karawang. Tentunya dikonsultasikan dengan keluarga, apabila keluarga setuju mungkin kalau yang masih belum berkeluarga kepada orang tua, tentunya harus dipastikan dulu saudara sebelum melangkah, jangan sampai nanti ada keraguan. Karena kalau kita dari awal keraguan, insya Allah hasilnya juga ke sana kurang gitu meyakinkan ya. Jadi kalau Anda ini merasa ragu, jangan sampai pada saat nanti setelah jauh-jauh pindah ke Kabupaten Karawang dengan setengah hati, malah akan muncul. Lebih baik dari sekarang aja. Kalau saudara dan saudari mau mengundurkan diri, segera dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan keluarga. Dan selanjutnya perlu Anda pahami dengan seleksi CPNS saat ini bahwasanya penempatan itu sesuai dengan formasi yang saudara-saudari pilih pada saat melamar. Jadi jangan harap saudara dan saudari ini nanti entah melalui siapa, ada rekan, ada keluarga, atau ada famili ingin pindah. Mungkin analoginya pada saat awal, kalau ya mengetahui secara geografis, hanya istilah batu loncat minimal untuk meminimalisir rivalitas atau saingan itu milih daerah yang agak di pinggir ya. Karena Kabupaten Karawang perlu diketahui ada 30 kecamatan dan tentunya di sini ada kecamatan-kecamatan yang jaraknya bisa ditempuh kurang lebih 2 jam. Anda mendaftar katakanlah di jarak yang 2 jam itu ya di Kecamatan Pakis Jaya. Namun karena dari awal ada yang menjanjikan atau mengiming-iming pindah, saudara mengajukan pindah. Ya jangan harap ya, lebih baik tadi katakan kalau Anda setengah hati sebelum jauh melangkah lebih baik Anda mengundurkan diri. Tentu ini menjadi catatan bagi kami dalam menentukan ke depan. Itu yang penekanan saya yang kedua. Selanjutnya untuk yang ketiga, saya yakin dan percaya dari saudara dan saudari ini mungkin sudah ada yang bekerja ya. Kalau memang yang bekerjanya masih di instansi pemerintah sudah tergambar. Namun tidak menutup kemungkinan saudara dan saudari itu bekerja di luar instansi pemerintah Kabupaten Karawang, di mana kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan di sana ini menjadi kebiasaan. Justru Anda ini sebagai agen change ini atau agen perubahan ini harus mampu mewarnai. Jangan bahkan Anda sendiri pada masuk satu lingkungan itu, dalam hal ini lingkup kerja, Anda yang terbawa oleh suasana.
Mungkin dari Anda sendiri pernah berkomentar miring kepada pemerintah Kabupaten Karawang berkaitan dengan layanan publik atau hal-hal yang sekecil apapun. Nah, Anda mengkritisi pemerintah daerah, buktikan kalau Anda setelah masuk pemerintah daerah ini sebagai aparatur, Anda harus mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk merubah yang Anda kritisi tadi. Jangan bahkan Anda sendiri malah yang terbawa arus gitu. Mungkin Anda sendiri yang pernah mendengar bahkan merasakan langsung stigma-stigma negatif. Nah, ini maksud saya yang tadi bagi saudara dan saudari yang telah bekerja di luar pemerintah Kabupaten Karawang, kebiasaan-kebiasaan yang positif yang Anda laksanakan di sana, tularkan. Dan Anda ini harus bisa mewarnai ya, harus bisa mewarnai di dalam dunia kerja nanti pada saat Anda mengabdikan diri di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Kira-kira dari penjelasan tadi, kalau memang Anda setengah hati, saya sarankan Anda mengundurkan diri, karena segala sesuatu itu harus dilaksanakan sepenuh hati dan secara bersungguh-sungguh. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN Kabupaten Karawang kepada Bapak Haji Taufik Maulana SEMM. Kami silakan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang, Bapak Haji Asep Rahmatullah, rekan-rekan khususnya dari bidang pengadaan dan pemberhentian, yang terhormat Bu Dokter dari Kesda Kesehatan. Alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Kaban, saya pun yang pertama mengucapkan selamat kepada rekan-rekan satu langkah menuju CPNS. Kenapa satu langkah? Satu langkah lagi ini akan ditentukan di masa sekarang, di masa pemberkasan ini. Jadi sekali lagi saya minta kesungguhan dari rekan-rekan nanti untuk mendengarkan, memahami apa yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami kaitan dengan penjelasan pemberkasan. Sebelum ke sana, rekan-rekan perlu ketahui bahwa ketika peserta dinyatakan lulus, itu ada dua pilihan. Yang pertama itu mengisi daftar riwayat hidup, yang kedua itu mengajukan, maksudnya mengundurkan diri. Betul ya? Seperti itu. Untuk rekan-rekan ketahui bahwa nanti rekan-rekan harus membuat surat pernyataan untuk tidak pindah minimal 10 tahun dengan alasan apapun. Jadi apa yang disampaikan Pak Kepala Badan kami, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk berpikir apakah akan terus meneruskan perjuangan Bapak Ibu menjadi CPNS pada Pemkab Karawang atau mengundurkan diri. Itu pilihannya di Bapak Ibu. Jadi saya harap, jadi tidak ingin terulang kembali apa yang terjadi pada seleksi CPNS 2018, setelah dinyatakan lulus, diangkat menjadi CPNS, kemudian diangkat menjadi PNS, ada yang peserta tahun kemarin itu mengundurkan diri. Itu sangat disayangkan. Jadi sekali lagi, mumpung SK-nya belum terbit, mumpung kita masih dalam tahap pemberkasan, kalau misalnya ada rekan yang ingin mengundurkan diri karena tadi disampaikan bahwa satu syarat nanti itu bahwa rekan-rekan tidak boleh pindah selama 10 tahun dengan alasan apapun, baik itu alasan mengikuti suami, mengikuti istri dan sebagainya, jadi tidak bisa. Jadi kalau seandainya konsekuensi daripada mengundurkan diri ini,
rekan-rekan tidak diberikan hak untuk mengikuti tes tahun berikutnya. Seperti itu ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Kaban, bahwa BKPSDM Karawang selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada rekan-rekan, baik CPNS maupun PNS dan sebagainya, termasuk kepada PNS yang akan memasuki purna bakti. Kita selalu berikan pelayanan yang terbaik. Pada kesempatan ini, kami pun dari BKPSDM sudah mengundang dari Dinas Kesehatan kaitan dengan nanti rekan-rekan nanti sebelum ke penjelasan teknis kaitan dengan tata cara pengisian pemberkasan ini, kesempatan yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Bu Dokter Neng yang berdokter ya. Jadi mungkin tidak akan lama sampaikan. Jadi maksudnya yang pertama, bagi yang di luar Karawang itu silakan untuk membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu di daerah masing-masing. Seperti pada saat ini melaksanakan jumit ya. Jadi kan kita tidak, khusus Karawang, tidak mengundang rekan-rekan secara fisik untuk mendengarkan penjelasan pemberkasan dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya. Jadi kita tidak ada acara tatap muka, semuanya melalui Zoom. Itu mungkin nanti akan sampaikan Bu Dokter, sudah dijelaskan nanti biayanya berapa. Biayanya ini resmi ya, bukan pungli. Biayanya itu sudah tercantum di Perda kami ya. Insya Allah nilainya tidak akan memberatkan rekan-rekan. Ya Bu Dokter ya, tidak akan memberatkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Anda memilih melamar untuk menjadi CPNS di Kabupaten Karawang, saya harap jangan sekali-kali membandingkan kebijakan Karawang dengan kebijakan daerah lain, kabupaten lain. Belum tentu daerah lain lebih baik dari Karawang. Ya. Sebagai informasi saja, sudah beberapa tahun ini dalam acara kegiatan seleksi CPNS, Kabupaten Karawang, Pemda Karawang, BKPSDM Karawang itu selalu mendapatkan peringkat terbaik dalam penyelesaian SK CPNS ini. Tentunya untuk mendapatkan hal itu perlu kerjasama baik dari BKPSDM maupun dari rekan-rekan. Secepat apapun, semudah apapun yang pelayanan yang akan kami berikan, apabila tidak diikuti oleh rekan-rekan, percuma saja. Seperti itu. Mungkin seperti itu sambutan dari saya. Sekali lagi, sebelum menutup sambutan ini, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kaban. Seluruh pelaksanaan seleksi CPNS ini bebas dari praktek KKN, korupsi, nepotisme, dan kolusi ya. Jadi tidak ada, semuanya gratis, tidak ada biaya yang dipungut oleh kami dari panitia. Seperti itu. Jadi sekali lagi kaitan dengan informasi, kami pun sudah merilis informasi berkaitan dengan adanya formasi yang kosong. Formasi kosong itu tidak bisa diganggu-gugat. Formasi kosong itu akan dikumulatifkan menjadi kebutuhan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi apabila ada yang menawarkan dari oknum yang bisa membantu, kalau Anda kan sudah lulus, mungkin ada keluarga Anda, saudara tetangga Anda yang bisa yang menawarkan untuk mengisi formasi kosong, itu adalah bohong. Ya, jangan ditanggapi seperti itu. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dan penjelasan dari Kepala UPTD PKK Kabupaten Karawang kepada Dr. Neng Sukmayanti, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kaban, Pak Taufik, dan Pak Afif, alhamdulillah bisa menjelaskan kembali, perekrutan kembali. Selamat juga buat yang lulus ya, putra putri terbaik Karawang atau luar Karawang yang diterima Karawang.
alhamdulillah saya Dr. Nek Sukmayanti dari Dinas Kesehatan, Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus ditunjuk atau direkomendasikan untuk memeriksa kesehatan jasmani dan rohani teman-teman. Ya, untuk pemeriksaan sehat jasmani dan rohani karena masa pandemi, jadi teman-teman ketika datang ke lokasi kami yang kantor kita di Jalan Taruno ya, Adiarsa, itu UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus atau Lakesda, bisa di searching di Google. Itu harus memenuhi protokol COVID ya. Pas datangnya kita sediakan cuci tangan, teman-teman juga harus bawa masker, pakai masker, bawa hand sanitizer juga ya. Nanti kita atur kedatangannya. Kantor saya di lantai atas untuk pemeriksaan sehat jasmani dan rohani. Ada 2 kantor, yang lantai bawah itu untuk pemeriksaan Lakesda. Nah, untuk nunggunya di luar nanti ya. Nanti naik ke lantai 2 itu 10-10, nggak boleh berkerumun. Jadi kalau bisa ada daftar, ada jadwal, ada ini nggak grup nggak Pak? Sudah ada grup. Nanti akan kita atur 50 pagi. 50 setelah zuhur, dan itu naik ke atasnya 10-10 ya, seperti itu. Terus untuk pemeriksaan sehat jasmani dan rohani ya, ada pemeriksaan fisik dokter, ada visus, buta warna, dan ada wawancara apakah Anda itu ada gangguan jiwa atau tidak, tapi secara deteksi dini ya, tidak lama gitu ya. Nanti baru keluar hasilnya sehat jasmani dan rohani. Dan untuk narkoba itu di Lakesda harganya, saya langsung ungkapkan harganya saja, 6 parameter itu 180.000. Jadi untuk nanti ketika tes narkoba diharapkan jangan minum obat apapun ya, misalnya obat warung, atau misalnya kalaupun memang terpaksa harus minum obat-obatan, harus diinformasikan ke petugas Lakesdanya. Misalnya saya baru berobat, minum obat antibiotik, jenisnya harus dicantumkan, karena khawatirnya ternyata pas dicek ada sejenis narkoba misalnya ya, kayak amfetamin. Nah, kita itu harus tes ulang lagi, atau kita memaklumi karena adanya habis minum obat antibiotik atau penghilang rasa nyeri, seperti itu ya. Terus untuk pemeriksaan sehat jasmani dan rohani kita tarif 50.000. Jadi total semuanya itu 230.000 ya. Mudah-mudahan tidak membebankan teman-teman di pemeriksaannya, dan teratur nanti ya pemeriksaannya nggak boleh berkerumun. Kalaupun nanti berkerumun akan saya usir ya, suruh ke bawah lagi jadinya Pak. Karena kita jangan sampai menjadi klaster CPNS nantinya. Kita Karawang ini sudah banyak ya yang positif, yang meninggal juga sudah banyak. Semakin hari bukan semakin menurun, tapi semakin meningkat. Jangan sampai ada isu atau nanti ada klaster pemeriksaan CPNS. Jadi teman-teman harap mematuhi protokol COVID, itu aja. Terus untuk nanti pemeriksaannya bisa mulai besok pagi ya. Saya pengen nanti ada ya. Untuk prasyaratnya harus bawa fotokopi KTP ya, 2 buah untuk pemeriksaan narkoba 1, untuk pemeriksaan fisik sehat jasmani dan rohani 1. Itu aja Pak. Biayanya jadi berapa Bu? 230.000 biayanya. Ada pertanyaan? Ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya itu penjelasan mengenai persyaratan pemberkasan pengisian daftar riwayat hidup di aplikasi SSCN. Mangga disilahkan untuk pemapar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi besok tengah biar jelas Pak. Mohon izin untuk Pak Kaban, Pak Kabid dan Pak Kasubid dan Bu Dr. Neng. Saya Manda dari BKPSDM Kabupaten Karawang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal untuk peserta tentang pengisian daftar riwayat hidup. Slide selanjutnya. Sorry Pak. Bang Abi kan ditulisnya. Ya Pak, buat. Jadi untuk peserta yang telah dinyatakan lulus integrasi nilai SKD dan SKB dapat langsung login ke akun SSCN-nya sendiri, akun SSCN-nya masing-masing, memasukkan user dan password-nya. Nah, setelah itu next. Nah, di situ nanti akan ada biodata yang tertera. Selanjutnya, di situ akan tampil apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CPNS. Nanti untuk peserta ada dua opsi, yaitu iya atau mengundurkan diri. Next. Nah, bagi peserta yang telah dinyatakan lulus CPNS di lingkungan Kabupaten Karawang, jika ingin mengundurkan diri, maka dapat memilih untuk mengundurkan diri dan mengunggah file surat pengunduran dirinya, lalu unggah surat pengunduran diri. Namun jika ingin melanjutkan, maka dapat memilih untuk mengisi daftar riwayat hidup di dalam SSCN. Next. Nah, setelah itu ada tampilan pertama, menu pengisian data perorangan. Nah, di sini peserta itu diminta untuk mengunggah kembali foto berlatar belakang merah terbaru dari peserta. Nah, untuk ini kami meminta peserta untuk mengunggah foto berlatar belakang merah yang terbaru dengan pakaian rapih. Nah, pengalaman dari pendaftaran SSCN, pendaftaran seleksi CPNS yang kemarin, kami masih menemukan beberapa foto yang background-nya memang merah, tetapi background-nya itu bukan latar belakang yang ini loh, mungkin kurang pantas ya, karena untuk diketahui pengisian DRH dan persyaratan yang lain yang untuk pembekasan CPNS ini akan menjadi arsip nasional yang akan disimpan di BKN nantinya. Jadi kami mohon nanti jangan ada peserta yang mengunggah foto dengan background merah tapi backgroundnya misal tembok atau gorden atau karpet ataupun objek lain namun berlatar belakang merah. Memang berlatar belakang merah tetapi kayaknya kurang bagus ya. Dan kami juga mohon untuk penggunaan pakaian, kami mohon penggunaan pakaian yang rapih. Jika kalau kami menyarankan, misal ada yang bilang saya nggak punya pakaian yang bagus, nggak perlu bagus, yang penting rapih dan jangan menggunakan kaos. Kalau misal mau foto lagi, kami lebih menyarankan malah menggunakan kemeja putih yang digunakan ketika melaksanakan seleksi CPNS kemarin, seleksi CAT. Pasti kan semua udah punya ya. Jadi bisa pakai itu aja dan pakai foto yang terbaru. Jangan pakai foto yang misal SMA atau waktu masuk kuliah gitu. Next. Selanjutnya. Ya. Nah, untuk pengisian daftar riwayat hidup ketika masuk ke SSCN, nanti akan ada beberapa kolom biodata yang telah terisi sesuai dengan biodata yang
sesuai dengan biodata yang telah diisi waktu pendaftaran SSCN waktu awal dulu, seperti nomor induk kependudukan, nama sesuai ijazah, nama KTP, dan beberapa data-data lain yang telah diisi sesuai dengan akun SSCN. Tetapi ada beberapa kolom yang harus diisi peserta kembali, seperti nama. Nah, saya menyoroti untuk nama. Kami mohon di sini ada pengisian nama sesuai ijazah tanpa gelar. Contohnya misal nama Budi Pratama Eskom. Jadi ditulisnya itu hanya Budi Pratama saja tanpa ada gelar, karena kolom gelar itu ada sendiri. Jika gelarnya itu hanya gelar belakang, karena di sini ada 2 kolom ya, gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah. Kalau nggak punya gelar depan ijazah, maka diisi strip saja dan diisikan dengan gelar yang dimiliki saat ini gitu, dimiliki saat pendaftaran CPNS. Selanjutnya untuk agama bisa diisi sesuai keyakinan masing-masing. Lalu saya tekankan di sini untuk email, nomor telepon dan nomor ponsel. Saya minta email, nomor telepon dan nomor ponsel yang masih aktif dan masih digunakan sampai saat ini. Karena jika ada berkas yang tidak lengkap, maka kami akan menghubungi peserta melalui nomor ponsel dan nomor telepon yang tertera dalam daftar riwayat hidup. Nanti kalau misal ada berkas tidak lengkap, tapi kami tidak bisa menghubungi peserta, ya nanti berkasnya akan nggak akan bisa diproses selanjutnya. Nanti yang lain juga akan telat juga, nanti akan berimbas ke peserta yang lain. Nanti kabupaten lain TMT-nya 1 Desember, takutnya Karawang jadi 1 Januari, kan nggak mau ya. Jadi saya minta untuk nomor telepon, email, dan nomor ponsel itu diisi ke untuk nomor yang masih aktif dan masih digunakan sampai saat ini. Terus kalau misal saya cuma punya nomor ponsel, saya nggak punya nomor telepon, untuk nomor telepon bisa diisi seperti nomor ponsel, dua-duanya nomor yang sama nggak apa-apa, tapi nomor yang aktif. Oke, selanjutnya. Next. Untuk selanjutnya itu mengisi alamat dan ciri-ciri fisik. Untuk alamat bisa diisi dari yang paling atas, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan jalan. Nah, untuk provinsi, kabupaten, dan kecamatan itu sepertinya sudah ini ya, kayaknya semua data, semua nama provinsi sudah masuk ke SSCN-nya. Tapi untuk kelurahan takutnya ada kelurahan yang tidak tercantum dalam SSCN. Nanti bisa diklik lainnya dan di bawah kolom lainnya bisa diisi sesuai dengan kelurahan dari masing-masing peserta. Untuk tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk rambut, dan selanjutnya bisa diisi sesuai dengan ciri-ciri fisik dan hobi dan ciri khas masing-masing peserta. Habis itu selanjutnya. Nah, untuk menu selanjutnya yaitu pendidikan. Ada 2 menu, yaitu pendidikan dan kursus atau latihan. Nah, untuk pendidikan, next. Nah, untuk pendidikan di sini nanti sudah tertera secara otomatis pendidikan yang dilamar dari peserta saat mendaftar. Kalau peserta melamarnya dengan sarjana misal ilmu komputer, nanti di situ akan secara default akan tercantum S1 ilmu komputer atau S1 pendidikan agama. Nah, selanjutnya bisa diisi untuk kolom-kolom yang masih kosong, seperti akreditasi, tempat ketika melaksanakan pendidikan, nomor ijazah, dan tanggal ijazah. Nah, pejabat. Nah, ini untuk yang pejabat, itu pejabat dari penanda tangan, yang tanda tangan di dalam ijazah, beserta gelarnya. Misal rektor nanti ditulis nama rektornya, gelarnya apa,
dengan lengkap. Setelah itu untuk gelar belakang dan gelar depan itu adalah gelar yang diperoleh saat mengenyam pendidikan tersebut. Kalau misal untuk sekolah di universitas biasanya kan mungkin Eskom di belakangnya atau SPD dan lain sebagainya. Kalau misal di gelarnya hanya mendapatkan gelar belakang, gelar depannya bisa diisi strip saja. Selanjutnya. Nah, untuk pengisian pendidikan, kami minta pengisian pendidikan itu dari sekolah dasar hingga pendidikan terakhir yang digunakan ketika mendaftar CPNS. Misal dari SD mana tingkat pendidikannya, ditulis dari paling, karena tadi udah ada secara defaultnya itu sarjana, bisa ditambahkan itu SMA, lalu SMP, lalu SD. Jadi nanti tampilannya akan berurutan gitu. Untuk tingkat pendidikannya misal sekolah menengah atas ya. Nanti sekolah menengah atas nanti nama sekolahnya, atau misal SMA Negeri 1 Karawang, nanti akreditasinya bisa diketik di situ, tempat dari sekolah tersebut, nomor ijazah, tanggal ijazah, dan pejabat, misal kepala sekolah. Nah, nama kepala sekolah beserta gelarnya. Untuk nomor ijazah dan tanggal ijazah kami mohon diteliti ya Pak, Bu. Jangan sampai terlewat. Biasanya ada yang nulis nomor ijazah itu nomor apa ya? Maksudnya bukan nomor ijazah, hanya nomor seri atau nomor apa gitu. Kami ketika memverifikasi administrasi seleksi itu masih ada beberapa yang salah menuliskan nomor ijazah gitu. Next. Ya, ini contohnya. Oh ya, untuk pengisian pendidikan ini misal ada yang memiliki gelar sarjananya 2, misal S1 Hukum dan S1 Komunikasi, tetapi melamarnya dengan pendidikan S1 Hukum, maka untuk pendidikan S1 Komunikasinya itu tidak bisa ditambahkan. Yang bisa ditambahkan itu satu tingkat di bawah pendidikan yang dilamar ketika CPNS. Misal sudah ada yang S2 tapi mendaftarnya dengan S1, maka S2-nya itu tidak bisa ditambahkan ke daftar riwayat hidup di SSCN. Next. Nah, untuk tambahan kursus. Di sini untuk kursus bisa diisi nama kursusnya apa dan instansi pemerintah penyelenggara. Kalau misal untuk ada yang melaksanakan kursus namun bukan dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan, nanti bisa dikosongkan saja. Ini tambahan kursus itu hanya untuk kursus yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah saja. Next. Untuk menu yang ketiga itu pekerjaan. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang memiliki riwayat pekerjaan, tanda jasa, atau prestasi. Next. Nah, di sini untuk riwayat pekerjaan, Ibu dan Bapak bisa diisi untuk instansi pemerintah, instansi perusahaan, dan jabatan, tanggal mulai dan tanggal selesai dari pekerjaan Bapak Ibu. Namun, jika Bapak Ibu pernah punya riwayat pekerjaan namun di swasta, itu tidak perlu ditambahkan. Ini hanya riwayat pekerjaan yang Bapak Ibu laksanakan di instansi pemerintahan. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah melaksanakan melaksanakan riwayat pekerjaan di instansi pemerintahan, Ibu bisa isi untuk tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, dan lain sebagainya berdasarkan surat keputusan atau surat perjanjian kerja. Biasanya kalau misal di instansi pemerintahan itu kan ini ya, setiap tahun itu untuk surat perjanjian kerjanya diperbaharui. Ibu bisa masukkan sesuai dengan SK yang diperoleh gitu. Next. Untuk tambahan penghargaan di sini jika Bapak Ibu memiliki jenis tanda jasa atau penghargaan yang pernah diperoleh, juga silakan diisi untuk jenisnya, nama, dan nomor surat keputusan dari tanda jasa dan penghargaan yang diperoleh saat itu. Next.
dan juga tambahan prestasi yang pernah diperoleh bisa diisi. Kalau misal nggak ada, Bapak Ibu nggak punya ya tanda jasa, penghargaan dan prestasi, nanti bisa bisa dilewatin. Dan kalau memang ada yang fresh graduate nih, saya belum pernah punya tanda jasa, prestasi atau riwayat pekerjaan, nanti menu ini bisa dilewati saja. Next. Untuk menu yang keempat itu tentang keluarga. Nah, di sini bisa diisi tentang data dari istri, suami, anak, orang tua kandung, kakak, saudara kandung, dan bapak ibu mertua. Next. Next. Nah, untuk pengisiannya, bapak ibu bisa masukkan untuk suami istri, di situ ada NIK, nomor kakak, dan NIP. Nah, untuk NIP itu sendiri bisa diisi kalau memiliki suami atau istri yang statusnya juga pegawai negeri sipil. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan NIP-nya, masukkan namanya, lalu klik cari PNS. Nanti kalau misal suami atau istri dari Bapak Ibu adalah PNS, secara otomatis untuk pekerjaan dan instansi dari suami dan Bapak Ibu sekalian itu langsung secara otomatis terisi. Selanjutnya bisa diisi kolom-kolom yang masih kosong seperti NIK, nomor kakak, tanggal lahir, tempat lahir. Nah, nanti untuk pengisian kolom-kolom tersebut saya minta ini ya Pak, Bu, diisi sesuai dengan data kependudukan dan catatan sipil yang terbaru. Misal ada NIK-nya salah atau misal tempat lahir dan tanggal lahirnya salah dan setelah itu diperbaiki. Nah, berarti itu ada dokumen terbarunya. Kami minta untuk data dari kependudukan dan catatan sipil, kami minta dokumen yang terbarunya ya. Next. Nah, untuk suami istri di situ ada tertera status perkawinan, akte menikah. Nanti untuk akte menikah bisa diisi tanggal menikah dan status hidup. Nah, kalau misal pernah memiliki suami atau istri, namun status perkawinannya sudah cerai atau yang lainnya, tetap diisi. Nanti kan status perkawinannya bisa dipilih. Dan juga misal sudah pernah menikah namun sudah almarhum gitu ya, bisa diisi status hidupnya, misal meninggal kayak gitu, nanti diisi saja. Tapi kalau yang sudah pernah menikah tapi bercerai dan menikah lagi, kayak diisi dengan data yang terbaru aja ya Pak, Bu. Next. Untuk yang tadi, yang keluarga, kembali lagi. Nah, untuk yang keluarga, nanti untuk yang anak, orang tua kandung, saudara kandung, dan bapak ibu mertua juga memiliki kolom yang sama, kecuali status perkawinan, akte menikah, tanggal menikah, dan status hidup. Namun, kalau belum memiliki istri, suami, anak, atau bapak ibu mertua, mungkin yang diisi bisa untuk orang tua kandung. Terus misal saya belum punya anak, bisa dilewatin untuk kolom anaknya. Dan misal saya anak tunggal, berarti untuk yang saudara kandung bisa dikosongkan. Oke, selanjutnya. Untuk menu organisasi. Nah, di sini untuk keterangan organisasi, jika Bapak Ibu pernah mengikuti atau pernah tergabung dalam sebuah organisasi, Bapak Ibu bisa mengisi di riwayat organisasi. Next. Nah, di sini ada beberapa kolom, nama dari organisasi tersebut, jenis organisasi Bapak Ibu bisa pilih, jabatan organisasi juga, dan nama kedudukan. Misal Bapak Ibu berkedudukan sebagai bendahara dalam organisasi tersebut, Bapak Ibu bisa ditulis sebagai bendahara. Jadi kedudukan ketika Bapak Ibu berada di organisasi tersebut. Gitu. Next.
Nah, untuk yang terakhir itu keterangan lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu harus mengisi nomor surat, tanggal surat, dan pejabat penandatanganan dari SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan surat keterangan bebas nafsa, narkotika, dan zat psikotropika adiktif ya. Nah, di sini Bapak Ibu berarti sebelum mengisi DRH dipastikan Bapak Ibu semua sudah memiliki SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan bebas nafsa yang masih berlaku. Kalau misal Bapak Ibu sudah pernah mengisi membuat SKCK, tapi itu udah lama sekali dan tanggalnya pun sudah kadaluarsa. Biasanya untuk surat-surat seperti ini tuh tanggal kadaluarsanya itu bisa sampai 6 bulan. Kalau memang misal tanggalnya itu sudah kadaluarsa, maka untuk tanggal surat itu tidak bisa dicantumkan. Nah, misal tanggalnya itu sudah kadaluarsa, tapi Bapak Ibu mengisinya itu di tanggal yang sekarang. Nanti kami bisa cek kalau misal ada kesalahan seperti itu, kekeliruan seperti itu, kami akan minta yang bersangkutan untuk membuat kembali surat keterangan yang masih berlaku. Nah, ini imbasnya nanti ke teman-teman yang lain pastinya ya. Jadi keterlambatan untuk pembekasan NIP, menunggu teman yang harus membuat ulang. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk teman-teman, karena di sini kan 494 udah nanti akan menjadi bagian dari satu keluarga. Jadi saya mohon untuk saling mengingatkan halo, mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit, saya lanjutkan ya. Jadi untuk selanjutnya, jadi yang tadi saya mohon untuk peserta yang lain itu kan nanti akan menjadi satu keluarga. Jadi kami mohon untuk saling mengingatkan dan saling membantu gitu, agar untuk pembekasan pengusulan NIP-nya juga di kami nggak ada hambatan. Kami juga akan berusaha sekuat tenaga nanti untuk berkoordinasi ke pusatnya seperti apa. Kalau misal memang peserta bisa bekerja sama dengan baik, pasti nggak akan ada masalah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk nomor surat keterangan jasmani dan rohani. Nah, biasanya untuk pengalaman sebelumnya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani biasanya ada yang suratnya itu terpisah. Biasanya surat keterangan sehat jasmani sendiri dan surat keterangan
sehat rohani itu sendiri. Nah, ini kan untuk pengisian kolom nomor surat, tanggal surat dan nama dokternya itu kan cuma satu. Ini gimana, Bu? Nah, untuk pengisian nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu ditulis untuk itu kan ditulis ya. Jadi ditulis nomor surat keterangan sehat jasmani dulu. Biasanya itu nomor indeks garing nomor urut surat garing instansi dan garing tahun pembuatan surat tersebut ya biasanya. Misal 800 garing 125 garing BKPSDM atau misal RSUD garing 2020. Nah, ini gimana Bu untuk surat keterangan rohaninya? Jadi Bapak Ibu bisa pisahkan dengan 2 garis miringnya. Garingnya 2 kali untuk memisahkan nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya. Setelah ada garis miring 2 kali, Ibu bisa lanjutkan untuk nomor surat keterangan sehat rohani. Ya, di sini jelas ya. Cukup jelas. Jadi dua-duanya nomor suratnya itu ditulis dua-duanya, namun dipisah dengan 2 garis miring di tengah-tengahnya. Iya, siap. Lalu untuk tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk tanggal itu memilih ya, bukan mengetik. Jadi hanya bisa memilih satu tanggal saja. Nah, yang ditulis itu untuk di kolom tanggal surat bisa ditulis untuk tanggal surat kesehatan jasmani. Untuk tanggal surat sehat rohani itu nggak perlu, satu aja. Nah, untuk nama dokter, surat keterangan sehat jasmani dan rohani juga sama pengisiannya seperti nomor surat. Nanti bisa dipisah dengan garis miring 2. Cukup jelas? Untuk nomor surat keterangan bebas nafsa, tanggal surat dan pejabat penanda tangannya itu saya kira nggak ada masalah ya, karena suratnya cuma 1 dan kolomnya juga tersedia 1 untuk surat tersebut aja. Nah, keterangan lainnya yang dianggap perlu, untuk keterangan lain yang dianggap perlu kalau memang tidak ada keterangan lain, bisa dilewati aja. Next. Nah, setelah pengisian untuk nomor surat, tanggal surat, nanti akan ada tampilan untuk unggah dokumen. Nah, untuk Bapak Ibu peserta CPNS, nanti bisa diklik 2 tombol cetak daerah perorangan dan cetak daerah riwayat. Nah, di situ ketika diklik untuk cetak daerah perorangan, nanti data-data yang Bapak Ibu masukkan tadi ketika pengisian DRH akan tampil berupa file PDF. Nah, Bapak Ibu bisa cek semuanya dari awal hingga akhir. Bisa dicek dengan misal KK, misal ijazah. Saya harap semuanya bisa mengecek dengan teliti. Misal penggunaan kata, penggunaan huruf besar di dalam sebuah gelar, atau misal ada yang keliru, harusnya huruf I atau huruf U. Saya harap bisa diteliti dengan detail ya. Nah, kalau misal ada kesalahan, nanti Bapak Ibu bisa kembali ke menu-menu yang tadi Bapak Ibu ada kesalahan. Nah, menu-menunya itu ada di atas, Bu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ada menu perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan organisasi. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengedit, Bapak Ibu bisa mengklik menu-menu tersebut. Nah, untuk cetak daerah riwayat juga seperti itu ya, sama seperti cetak daerah perorangan. Ibu bisa cek dulu, kalau misal ada kesalahan, Ibu bisa edit. Setelah itu, setelah dicek dan dipastikan data-datanya semua benar dan tidak ada kesalahan, nanti diklik lagi cetak daerah perorangan dan cetak daerah riwayat. Nanti di print. Setelah di print, nanti Bapak Ibu bisa
setelah di print, Bapak Ibu, saya minta printnya itu berwarna ya, karena nanti tercantum foto. Kalau enggak nanti cetak daerah perorangannya itu nggak perlu dicetak, tapi yang dicetak itu daerah riwayat. Nanti soalnya di situ ada kolom tanda tangan untuk Bapak Ibu semua. Nanti saya minta di printnya itu di print yang jelas. Setelah itu ditanda tangan, diberi nama jelas dengan huruf kapital dan diberi materai 6.000. Setelah ditanda tangan, diberi materai 6.000 dan diberikan nama yang jelas menggunakan huruf kapital, Bapak Ibu bisa scan ulang. Scan ulang dan saya minta untuk scan-nya, biasanya kan ada tuh yang scan-nya itu dari foto, tapi nanti setelah fotonya jadi diganti formatnya menjadi PDF. Nah, saya minta untuk sekarang agak serius ya, scan-nya bisa scan yang jelas. Soalnya kalau kemarin waktu kami verifikasi administrasi itu, kalau dari foto itu nggak jelas, kadang ada objek lain, misal ada karpet, ada kelihatan tangan, ada kelihatan lemari, kayak gitu. Saya minta untuk sekarang scan-nya itu tanpa ada objek lain yang ada dalam file PDF tersebut. Jadi cuma daerahnya aja. Setelah di-scan untuk DRH yang terdapat tanda tangannya nanti digabungkan dari DRH perorangan dan DRH riwayatnya. Itu kan ada 2 file nanti. Jadi 2 file. Nah, file itu digabungkan menjadi 1 file PDF. Jelas ya. Jadi nanti setelah pengisian daerah tadi, nanti ada daerah perorangan dan daerah riwayat. Nanti setelah daerah riwayat itu ditanda tangan, diberi materai dan diberi nama yang jelas. Nah, setelah menjadi suara saya jelas, Bu? Pak? Lanjut ya. Jadi setelah di-scan, nanti proses selanjutnya Bapak Ibu mengisi persyaratan lain yang ada di bawah. Kelihatan kan jenis dokumennya seperti file scan ijazah pendidikan yang asli, file scan transkrip nilai asli. Nah, kami mohon nanti juga untuk file-file yang lain di scan-nya itu dengan rapih ya. Jangan ada objek lain yang terlihat dalam file PDF tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, misal karpet atau lantai. Soalnya kemarin masih banyak banget kami menemukan file-file PDF yang kurang jelas dibacanya juga kami nggak jelas, soalnya ini kan akan menjadi arsip nasional ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya ada jenis dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan, dan di situ ada untuk yang poin ketiga, file scan surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh peserta SSCN. Nah, di sini nanti pemerintah Kabupaten Karawang itu menambahkan beberapa file, menambahkan beberapa surat yang akan digabungkan dengan surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani peserta SSCN. Nah, untuk selanjutnya teknisnya seperti apa, jenis dokumennya seperti apa, ini kan udah jelas di sini. Nanti Bapak Ibu bisa siapkan semua untuk penambahan surat pernyataan selain surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh peserta SSCN ini sesuai dengan Per-KBKN nanti akan disampaikan oleh Pak Apip ya. Untuk Pak Apip sudah siap, Pak Apip? Ya, untuk selanjutnya, untuk persyaratan selanjutnya bisa disampaikan oleh Pak Apip ya. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat telah berhasil menempuh perjalanan ya di fase yang ketiga ya, dari SKD, SKB sampai integrasi. Sekarang sudah mulai masuk ke tahap pemberkasan untuk pengambilan NIM. Sebagaimana yang tadi telah jelas dipaparkan ya kaitan dengan pengisian DRH. Pengisian DRH, daftar riwayat hidup, di mana DRH ini adalah merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk usulan pengambilan NIM. Nah, mungkin saya di sini akan menjelaskan, menambahkan kelengkapan apa saja selain DRH. Tadi sudah disampaikan ya, DRH pertama yang harus dibuat oleh saudara-saudara, oleh adik-adik sekalian. Persyaratan yang pertama adalah harus membuat surat lamaran. Surat lamaran yang ditujukan kepada PPK. PPK itu adalah bupati ya, kalau di kabupaten, yang ditujukan kepada bupati. Yang isinya di dalam lamaran itu, yang nanti ada contohnya, nanti akan kami share contoh atau bentuk lamarannya, walaupun lamaran itu tidak baku narasinya, silakan, tidak baku harus dengan contoh, tapi kami akan meng-share nanti di file tadi yang Bu Manda sebutkan ya, di file yang disatukan dengan DSSCR yang keterangan 5 poin tadi ya, itu akan disatukan. Surat lamarannya contohnya akan di upload di sana ya. Yang pasti di dalam lamaran itu yang pokoknya tujuannya harus baku, tidak harus kepada bupati, dan peruntukannya nanti jelas di sana. Nanti itu bisa dilihat contoh. Yang pertama itu surat lamaran ya. Lamaran itu yang menggambarkan, bersama ini kami lampirkan, yaitu lampirannya salah satunya contoh yang kami lampirkan, ijazah dan sebagainya ya, ijazah daftar riwayat hidup yang diantaranya tadi, terus catatan kepolisian. Pertama tadi ya, persyaratannya lamaran yang di dalamnya tadi ngupload foto ya, terus ijazah itu udah pasti satu kesatuan dengan transkrip nilainya ya. Daftar riwayat hidup tadi yang sudah disampaikan. Yang selanjutnya surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Hati-hati dengan SKCK ya. Dengan SKCK itu yang pertama masa berlakunya, saya ingatkan kembali, masa berlakunya yang masih berlaku. Kedua, peruntukannya, mohon diperiksa lagi, peruntukannya harus untuk persyaratan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS ya. Peruntukannya itu yang harus diperhatikan kembali, masa berlakunya dan peruntukannya. Itu untuk SKCK. Terus surat keterangan sehat jasmani tadi sudah disampaikan, bagi yang di Kerawang silahkan, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Neng. Cuman bedanya mungkin ya, saya ingatkan, sehat pun sama. Jadi peserta itu mungkin harus datangnya 2 kali ya. 2 kali, saat datang saat diperiksa, dan mungkin tidak selesai hari itu juga. Ya, tidak selesai hari itu juga kan, ketika kita diperiksa, surat pernyataannya itu hasilnya itu mungkin nanti dari Labkesda akan menjadwalkan kembali ya kapan bisa diambil hasilnya. Ya, itu untuk surat keterangan sehat jasmani termasuk narkoba ya. Itu insya Allah kalau yang di Kabupaten Karawang
tidak akan salah ya peruntukannya tadi ya, tidak akan salah peruntukannya. Tapi bagi yang di luar ya, di luar Karawang silahkan diperiksa dengan catatan ya, dokter pemerintah atau lembaga pemerintah. Dokter pemerintah itu artinya yang lembaganya lembaga pemerintah di rumah sakit atau di mana saja yang bukan swasta, dan penandatangannya itu harus punya NIP, ya, harus punya NIP. Karena itu nanti kenapa dokter pemerintah itu di lembaga pemerintahan dan yang harus punya NIP. Karena NIP-nya itu akan tercantum nanti termasuk kalau nggak salah di DRH ya, termasuk nanti di pertimbangan teknis yang di BKN itu tercatat. Ya, nanti sampai diangkat jadi PNS-nya pun tercatat, nanti terdokumentasikan bahwa ketika menjadi PNS itu diperiksa kesehatannya oleh lembaga mana dan dokter siapa, itu sampai ke nama dan NIP-nya. Itu untuk surat keterangan sehat, jasmani dan rohani, serta narkoba. Terus surat pernyataan yang 5 poin ya, yang diunggah tadi silahkan itu diisi. Ya itu udah paham karena itu udah ada di SSCN ya. Udah bisa nanti di portal yang ini yang di surat keterangan 5 poin ini nanti ada mungkin ada 4 surat ya. Pertama surat keterangan yang 5 poin, terus contoh lamaran, terus ada lagi nanti surat pernyataan ya, tidak untuk permohonan pindah selama 10 tahun ya. Apa yang tadi oleh pimpinan kami diomongkan tadi, silahkan mangga gitu sebelum nanda tangan yang pernyataan itu dipikir-pikir dulu, jangan sampai nanti di tengah-tengah mengundurkan diri. Kenapa seperti itu? Jadi kesempatannya kalau Bapak, Ibu atau adik-adik sekalian ya mengundurkan diri karena keberatan untuk nanda tangan itu, berarti adik-adik masih ngasih peluang terhadap peserta yang peringkatnya ya kedua dari adik-adik. Beda halnya ketika adik-adik nanti mengundurkan dirinya setelah jadi CPNS, setelah mendapatkan NIP, itu tidak bisa digantikan. Ya, mungkin itu kenapa tadi portalnya ada ya untuk kalau mengundurkan diri silahkan dibaca. Jadi ada 3 ini ya, ada 4 ya. Yang tadi surat keterangan 5 poin, terus surat keterangan tidak untuk mohon pindah selama 10 tahun ya, untuk tidak pindah selama 10 tahun. Terus ada lagi nanti surat pernyataan ya keabsahan dokumen yang di-upload. Jadi maksudnya nanti ada surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang adik-adik semua upload itu adalah asli atau absah atau benar ya. Tidak memakai ijazah orang lain atau tidak memakai ijazah mudah-mudahan tidak ya, atau tidak memakai ijazah palsu. Nanti ada surat keterangan lagi itu, silakan nanti contoh belangkonya ada di sana. Jadi 4 ya surat pernyataan 5 poin, surat keterangan tidak untuk pindah selama 10 tahun, terus surat lamaran dan surat keterangan keabsahan dokumen. Itu silakan diupload, silakan diisi. Ya, silahkan diisi, nanti di scan, di upload setelah lengkap. Terus tambahan lagi untuk penanggalan ya, untuk penggalan khususnya untuk DRH mungkin ya. Untuk penanggalan silahkan tidak harus seragam, cuman idealnya mungkin ya Pak Kabid, idealnya mungkin penanggalan itu karena adik-adik itu udah mulai bisa membuka di tanggal 6 ya. Tanggal 6 dan kita batasi waktunya sampai tanggal 15 ya. Kita harap
ya untuk mempercepat di tanggal 15 itu adik-adik semua udah bisa selesai semua mengunggah dokumen ya, mengupload dokumen. Ya, paham ya? Kami harapkan minimal itu maksimal ya, kalau itu jangan lebih ya, paling lambat tanggal 15 semua untuk penanggalan idealnya untuk DRH tadi ya, penanggalan DRH tadi ya. Mohon maaf. DRH mungkin penanggalannya itu harus setelah surat keterangan sehat dan SKCK terbit ya. Penanggalannya contoh ketika surat keterangan sehat di tanggal 6 DRH jangan sampai tanggal 5 ya. Berarti harus tanggal berikutnya atau satu tanggal ya. Karena di tanggal itu di pengisian DRH surat keterangan SKCK dengan itu kan ada pengisian nomor dan tanggal ya. Ya, berarti idealnya DRH itu pengisiannya silahkan rentang waktunya dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 15, silahkan di tanggal berapa. Tapi setelah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan SKCK ya, itu untuk penanggalan. Untuk penanggalan yang lainnya dari mulai lamaran dan sebagainya silahkan gunakan mungkin tanggal rentang waktu itu. Silahkan tanggal berapa yang pasti di DRH saja ya tadi yang itu. Itu kelengkapan berkas persyaratan ya. Berkas persyaratan untuk diusulkan NIP-nya ke BKN. Mungkin cukup jelas ya, kita hanya menambahkan kelengkapan persyaratan dan kalau gitu ya, mudah-mudahan lah, silakan sekarang udah ada dengan rekan-rekan, mungkin udah punya grup ya. Kalau ada yang kurang paham atau masih ragu dalam pengisian dan sebagainya, kalau untuk bertanya masing-masing saya kira waktunya juga nggak cukup ya. Kami harapkan silahkan nanti pertanyaannya dikumpulkan atau melalui perwakilan ya. Silahkan gunakan medsos melalui perwakilan. Itu tujuannya untuk ya supaya pertanyaan yang sama tidak akan ditanyakan lagi. Tapi saya kira percaya adik-adik semua ya, tidak ada yang susah dalam pemberkasan ini, hanya perlu ketelitian ya, hanya perlu ketelitian saja. Mungkin cukup sekian ya dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf sekali lagi. Mungkin ada tambahan dari Pak Kepala. Enggak, silakan Pak. Terima kasih Pak Apip. Yang pertama, saya mohon maaf atas nama panitia. Ada kegiatan penjelasan ini tidak ada tanya jawab ya, jadi hanya satu arah saja. Kenapa? Karena yang pertama tempatnya, waktunya terbatas karena tempat ini akan digunakan untuk kegiatan yang lain yang sama-sama penting. Kemudian untuk bagi rekan-rekan ya, kalau ada pertanyaan dari awal kami sudah menjalin komunikasi dengan rekan-rekan yang dulu sebelum diumumkan sudah merasa lulus gitu ya. Kami selalu menjalin komunikasi dengan Pak Ajis, dengan Pak Marno, dengan Pak Indra dan sebagainya. Jadi pertanyaan rekan-rekan bisa dikomunikasikan melalui perwakilan. Kalau membuka ini mungkin tidak akan cukup waktunya. Jadi mungkin sebelum bertanya, Anda pelajari dulu kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh panitia ya. Mungkin pada kesempatan ini ada beberapa yang ingin disampaikan kaitan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
Kalau tadi ada pertanyaan di chat itu kaitan bisa tidak dilaksanakan di puskesmas ya, itu bisa saja di puskesmas, tapi biasanya di puskesmas tidak ada tes narkoba ya. Khusus Karawang sebaiknya, khusus yang Karawang ya Pak. Ya, jadi kalau di puskesmas tidak ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya. Hanya jasmani saja, hanya surat keterangan sehat seperti itu ya kalau di puskesmas. Jadi sebaiknya khusus yang di Karawang itu di Labkesda ya, di Labkesda. Nah, itu sudah dimulai pemeriksaannya mulai besok pagi. Jadi saya sudah meminta ke perwakilan Pak Ajis dan sebagainya untuk membuat list ya. Untuk membuat list 50 pagi, 50 sore dan selanjutnya. Jadi kemudian nanti rekan-rekan jadi terpaksa harus datang 2 kali. 1 kali pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, yang 2 kalinya itu pada saat pengambilan tes ya. Direncanakan karena jumlahnya tidak banyak sebanyak seluruh peserta, hanya di bawah 200 ya. Jadi hari pemeriksaan dilaksanakan pada hari besok, Kamis dan Jumat. Kemudian hasilnya akan diberikan pada hari Senin dan Selasa. Jadi contoh kalau misalnya saudara diperiksanya hari besok Kamis pagi, Anda akan kembali ke UPTD Labke itu pada hari Senin pagi. Kalau seandainya hari Kamis datangnya hari Kamis siang, Anda akan datang lagi Senin siang dan seterusnya. Mengerti ya seperti itu ya untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi sekali lagi tidak semua puskesmas bisa melakukan pemeriksaan jasmani dan rohani termasuk narkoba. Ya, kan kita bukan hanya keterangan sehat jasmani dan rohani saja, tapi kaitan dengan narkoba. Jadi nanti pada saat Anda menerima hasil, nanti Anda bisa melengkapi di DRH, scan dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian kaitan yang kedua, kaitan dengan SKCK, betul. SKCK khusus di Karawang, di Polres yang lain pun dilaksanakan secara online ya. Itu bagaimana trik-trik Anda itu ya, trik-trik Anda, karena Anda akan dikejar waktu. Anda itu maksimal berkas sudah lengkap itu tanggal 15 ya Pak Habib ya, tanggal 15. Jadi Anda berpacu dengan waktu. Kaitan dengan peruntukannya, kaitan SKCK, jadi di tiap-tiap Polres itu sudah ada menunya. Jadi kalau beda-beda sedikit malah nggak masalah ya Pak Abdul ya, nggak ada masalah. Jadi di SKCK itu sudah ada peruntukannya, tinggal klik aja sama petugasnya. Jadi kalau misalnya tadi persyaratan pemberkasan CPNS, pokoknya mah pengangkatan tidak akan dipermasalahkan karena itu sudah ada di menunya pembuatan SKCK. Jadi mengerti ya seperti itu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Selamat bekerja ya, selamat melengkapi. Bagi yang di Karawang ataupun yang di mana di luar Karawang, segera melengkapi karena berkas yang belum mungkin hanya SKCK dan surat keterangan kesehatan. Seperti itu aja kan yang belum ya. Yang lain-lainnya mungkin sudah ada sebelumnya dan itu sudah kami informasikan ke rekan-rekan Anda. Sekali lagi, ketika sekarang nanti tanggal 6 Anda buka kaitan dengan DRH ini, ada 2 pilihan. Yang mau lanjut berarti ngisi DRH, yang tidak lanjut berarti mengisi surat pernyataan pengunduran diri. Ya, sekali lagi itu hak Anda. Ya, apalagi tadi mungkin bagi yang tidak biasa, bagi yang biasa kerja di swasta, ribet amat ini menjadi pegawai negeri. Ya memang seperti itu aturannya. Ya, itu hak Anda, itu ada pilihan di Anda. Jadi sekali lagi, kenapa pernyataan pengunduran diri ini kami sampaikan sebelum nanti ada penetapan NIP? Kalau dilaksanakan sebelum penetapan NIP, berarti ada peluang untuk peserta lain yang nilainya, yang rankingnya di bawah Anda. Jadi bisa diisi oleh peserta yang nilainya di bawah Anda. Jadi tidak ada formasi kosong lebih banyak. Ya, sampai sekarang saja formasi kosong 21. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi penambahan formasi pengunduran diri ini. Ya,
Saya harapkan Anda manfaatkan kesempatan ini, belum tentu juga di tahun-tahun yang akan datang ada seleksi CPNS. Informasinya dari pemerintah pusat ketika kami pun mengikuti Zoom untuk tahun depan ini, untuk formasi kesehatan, untuk formasi pendidikan, itu akan titik berat pada ke P3K. Ya, mungkin itu. Jadi sekali lagi manfaatkan kesempatan ini, tapi kembali lagi itu pilihan hidup. Mangga itu mau pilih CPNS atau mengundurkan diri. Mungkin itu rekan-rekan yang saya hormati, kami tidak bisa melaksanakan pertanyaan, silakan saja di koridor perwakilan. Selamat bekerja. Oh ya, sebelum saya tutup, ya sekali lagi ada tambahan dari rekan saya, dari Bu Manda. Sekali lagi saya mohon maaf dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kami tetap ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat Anda. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kabid, Pak Taufik Maulana. Saya di sini akan menambahkan sedikit tambahan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Apip. Ada beberapa persyaratan tambahan untuk khusus untuk pemerintah Kabupaten Karawang. Nah, untuk persyaratan tersebut nanti kami akan upload untuk belangkonya, nanti akan kami upload dan kami berikan informasi yang lebih lanjut tentang bagaimana untuk penandatangan atau dilampirkan di mana dan diberi materai atau tidak. Nanti kami akan sampaikan di website BKPSDM Kabupaten Karawang dengan secepatnya ya. Nah, kami di sini tidak mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami tidak membuka sesi tanya jawab. Namun saya akan menjawab beberapa sedikit pertanyaan yang akan saya jawab di sini. Untuk akreditasi, itu akreditasi saat melaksanakan pendidikan. Nah, untuk SD, SMP, SMA gimana Bu? Gitu. Kalau SD, SMP, SMA, jika belum ada akreditasi, maka bisa ditulis strip saja. Nah, untuk NIK yang bermasalah, tadi ada yang tanya, itu NIK yang bermasalah itu seperti apa? Nah, biasanya ada NIK antara KTP dan KK itu berbeda. Nanti untuk ada permasalahan tentang data kependudukan dan catatan sipil bisa dikonsultasikan ke Disdukcapil dari domisili masing-masing ya. Nah, untuk penggunaan cam scanner boleh, namun dengan catatan harus jelas, dapat dibaca, berwarna, dan presisi antara dokumen yang di-scan. Jangan sampai ada yang terpotong atau terlalu kecil dan lain sebagainya. Nah, untuk legalisir, semua dokumen yang diupload adalah asli sesuai dengan permintaan SCCN. Terus gimana Bu? Ada yang dokumen saya ada yang hilang. Nah, untuk hal-hal tersebut nanti berkoordinasi dengan kami dulu. Nanti kita akan sampaikan bagaimana teknis selanjutnya BKN. Nah, untuk surat persyaratan tambahan itu nanti diketik saja. Nanti ada belangkonya, nanti diketik ulang oleh peserta, lalu diupload bareng dilampirkan dengan file scan surat pernyataan 5 poin. Nanti akan kami jelaskan di pengumuman selanjutnya. Lalu untuk pas fotonya, untuk fotonya yang diupload seperti apa Bu? Nah, yang diupload itu pas foto. Tadi ada yang tanya full atau setengah badan. Yang diupload itu pas foto, bukan satu badan ya. Terus bajunya gimana Bu? Jangan pakai kaos, kalau bisa yang rapih. Terus saya nggak punya baju bagus atau gimana? Nanti bisa gunakan kemeja putih aja nggak apa-apa. Kan kemarin saya lihat semua peserta itu pakai baju putih ya waktu seleksi CAT. Boleh pakai itu nggak apa-apa. Mungkin tambahan itu saja dan pesan dari kami, kalau ada pertanyaan tentang persyaratan dan pemberkasan pengusulan NIP, saya harap nanti ditanyakannya ke kami, langsung ke kami saja. Nanti kami akan buat email atau mungkin nomor telepon yang bisa dihubungi dalam pengumuman. Nanti tanyakan ke kami saja, jangan tanyakan ke teman-teman CPNS ya dari kabupaten lain, karena terkadang kebijakan dari setiap kabupaten itu berbeda-beda. Iya.
Atau mungkin kalau misal ada SKCK-nya nanti bikinnya di mana, Polsek atau Polres. Mungkin teman-teman kalau yang itu mungkin kewenangannya saya kurang tahu ya, bisa dibantu sama teman-teman yang lain yang untuk yang punya info lebih lanjut. Kayak gitu aja sih. Mungkin untuk arahan dari penjelasan teknis pembekasan usulan NIP mungkin sampai di sini dulu. Demikian arahan dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan, mungkin infonya masih belum lengkap. Kami karena keterbatasan waktu, nanti bisa ditanyakan saja ke kami. Karena waktunya sudah selesai, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.